warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaila. Saya dari 10 TJKT 1 SMK Negeri 1 Ampel Gading. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen user and group. Pada materi kali ini saya akan membahas beberapa hal. Yang pertama yaitu membuat user dengan user add. Yang kedua, option pada user add. Yang ketiga, membuat user dengan add user dan lain-lain. Oke, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama yaitu membuat user dengan user add. Langsung saja kita masuk ke terminal. Nah, seperti yang kalian ketahui, sekarang kita memiliki dua user. Yang pertama adalah user biasa, dimana jika saya ketikkan kami, maka saya berada pada user Laila. Dan yang kedua adalah user root, yang mana jika saya ketikkan su, kemudian kita masukkan password, di sini kita akan membuat user dengan user add. Kita keluar dulu dari home root, lalu kita masuk ke dalam user root. Kita keluar dulu, lalu kita masukkan perintah su min, lalu enter, lalu masukkan password. Di sini kita dapat melihat user apa saja yang ada pada Linux dengan menggunakan komen cat /etc/passwd. Oke, bisa dilihat di sini banyak sekali data-data dari user yang ada. Di sini terdapat user root, daemon base, dan lain-lain. Tetapi kita tidak bisa login. Jika teman-teman membuat user baru, maka dia akan muncul di sini ya teman-teman. Oke, langsung saja kita buat user barunya. Di sini saya akan membuat user 23 dengan menggunakan komen user add user 23, lalu enter. Kemudian kita akan cek dengan perintah get spasi /etc/passwd, enter. Bisa kalian lihat di sini user barunya sudah tertampil di sini ya teman-teman. Kemudian kita coba masuk ke user 23 dengan perintah su kita sudah masuk ke user 23. Nah, sekarang kita coba ketikkan WHOAMI, lalu enter. Nah, di sini menunjukkan bahwa kita berada di user 23. Tapi jika kita ingin masuk ke user kita sebelumnya terlebih dahulu, baru kita masuk ke user 23, kita bisa menggunakan komen su saya akan masuk ke user 23 dengan cara dengan perintah su user 23, enter. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan password, sedangkan pada awal pembuatan kita tidak
membuat password terlebih dahulu. Jadi saya akan membuat password baru untuk user 23 ini dengan cara kita masuk ke dalam root terlebih dahulu. Kita masuk ke root terlebih dahulu dengan cara kita masukkan perintah su, lalu kita ketik passwd user 23, lalu enter. Kemudian kita masukkan password barunya. Saya menggunakan password 1234 yang mudah saja. Lalu kita disuruh memasukkan ulang password. Kita masukkan ulang saja passwordnya, enter. Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman. Lalu kita coba masuk ke user 23 dengan cara su user 23, lalu enter. Nah, di sini kita masukkan password yang baru saja kita buat. Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman. Kenapa sih tampilan atau lambang dari user 23 itu berbeda dengan user Layla atau user pertama? Nah, di sini kalian bisa cek dengan perintah cat /etc/passwd, lalu enter. Nah, di sini base-nya beda ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat di sini untuk user Layla itu /bin/base, sedangkan user 23 itu /bin/sh. Nah, itu adalah yang membuat tampilannya berbeda ya teman-teman. Bisa langsung masuk saja ke terminal. Teman-teman bisa coba ketikkan /etc/passwd, enter. Bisa dilihat di sini terdapat dua user, yaitu yang pertama user Layla dan yang kedua user 23. Bisa diperhatikan yang user Layla ini terdapat /bin/base, sedangkan yang user 23 yaitu /bin/sh. Di sini kita akan coba membuat user kemudian menambahkan home directory pada user tersebut dan juga mengganti sh menjadi base. Teman-teman bisa masuk ke root terlebih dahulu dengan perintah sumin, lalu masukkan password. Kemudian kita masukkan perintah user add min help, lalu enter. Bisa teman-teman lihat di sini terdapat banyak sekali. Nah, di sini terdapat salah satu option penting, to means. Sini digunakan agar user yang kita buat juga bisa dibuatkan home directory. Nah, di sini juga terdapat option shell, yang dimana nanti kita akan membuat shell bin base. Untuk cara membuatnya kita ketikkan perintah bin/bin/base, kemudian nama user yang akan kita buat. Di sini saya akan membuat user 10. Kemudian kita coba cek dengan perintah cat /etc/passwd, lalu enter. Nah, di sini bisa teman-teman lihat, di sini terdapat user 10 dengan /bin/base. Kita coba cek directory dari user 10 dengan cara ls/home/
Enter. Nah, di sini terdapat Layla dan user 10. Sedangkan user 23 karena dia slashnya /bin/sh, maka dia secara default tidak dibuatkan home directory. Tapi jika kita login menggunakan user 10, kita ketikkan user 10, enter. Nah, di sini kita login dulu, lalu kita user 10, lalu enter. Nah, di sini kita dimintai password, sedangkan kita waktu pertama membuat itu tidak dimintai membuat password. Kenapa demikian? Karena sebelumnya kita login ke user 10 menggunakan root, maka dia otomatis akan login. Nah, di sini kita keluar dulu, lalu kita masuk ke dulu, lalu kita masukkan passwordnya. Buat password user 10 ini kita masukkan perintah passwd user 10, enter. Di sini kita masukkan password yang baru, lalu masukkan password ulang. Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Sekarang kita coba masuk dulu ke user Layla. Nah, lalu kita masuk ke user 10. Cara user 10, enter. Di sini kita masukkan password yang sudah kita buat tadi. Nah, bisa teman-teman lihat sekarang saya bisa masuk ke dalam user 10-nya. Oke, teman-teman bisa langsung ke terminal. Kemudian kita masuk ke root dengan perintah min, enter, masukkan password. Lalu kita masukkan komen add user, beri nama usernya user 4. Nah, di sini secara default comment add user ini telah membuat home directory, yaitu /home/user 4. Di sini kita dimintai untuk membuat password. Buat passwordnya, lalu kita masukkan password ulang. Nah, di sini kita bisa masukkan full name-nya, tapi jika teman-teman tidak ingin memasukkannya, teman-teman bisa klik enter. Untuk selanjutnya saya akan enter saja di sini. Dan di sini kita ketik Y, lalu enter. Kemudian kita coba ls/home, enter. Kalian bisa lihat di sini terdapat user 4. Jika saya ketikkan /etc/passwd, enter. Nah, di sini kita memiliki user 4 dengan /bin/bash. Jadi tile ini digunakan untuk melihat 10 baris terakhir. Di pada user add, user kita telah memiliki sel dengan bin/bash. Kemudian dia juga akan otomatis membuat home directory di sini. Ini kita clear dulu saja. Nah, di sini kita akan coba login ke user 4. Kita ketikkan
user 4, lalu enter. Di sini kita berhasil masuk ke user 4. Sekarang kita coba cd lalu pwd. Nah, di sini saya sedang berada di home /home/user 4. Jadi di sini grup berfungsi untuk menggabungkan ataupun menambahkan beberapa user ke dalam satu kelompok. Grup juga berguna untuk misalkan kita memiliki user, kemudian kalian ingin membuat permission atau izin akses dari user 1 ke user 3, maka kita harus membuat izin atau memberikan akses satu per satu. Dan tetapi jika teman-teman membuat grup, maka grup tersebut yang akan kita berikan permission langsung. Langsung saja kita masuk ke terminal. Jadi untuk membuat suatu grup, kita bisa menggunakan command group add. Tapi kita harus login terlebih dahulu ke dalam root kita. Ketikkan sumin, lalu masukkan passwordnya. Kita akan membuat grup dengan perintah group add group 1 etc/group. Nah, di sini sudah terdapat grup atau grup 1 yang telah kita buat tadi ya teman-teman. Lalu saya akan mencoba membuat grup baru dengan perintah group add group 2. Nah, sekarang kita coba lihat dengan cara ya /etc/group. Bisa teman-teman lihat di sini ada ya teman-teman grup 2 yang baru saja kita buat. Lalu saya akan membuat grup lagi dengan kita sama seperti tadi, yaitu grup add group. Nah, kali ini saya akan membuat grup 3 dengan perintah cat /etc/ Nah, di sini grup 3 juga sudah muncul ya teman-teman. Nah, sekarang saya akan membuat user masuk ke dalam grup. Sebelum itu kita akan belajar melihat user tersebut menggunakan command ID, lalu masukkan nama usernya. Di sini saya akan masuk ke dalam user Laela, jadi saya akan ketik ID user Laela. Jadi output inilah grup yang dimasuki oleh user Laela. Jadi user Laela adalah user pertama yang saya buat pada proses instalasi. Kemudian saya akan coba lihat pada user lainnya. Misalkan saya akan lihat pada user 23. Kita akan perintah ID user 23. Nah, di sini bisa teman-teman lihat bahwa user 23 hanya masuk pada user 23. Kemudian saya akan coba lagi pada user 4. Kita ketikkan perintah ID user 4, enter. Dan di sini juga sama ya teman-teman, user 4 hanya memasuki grup user 4. Nah, di sini saya akan memasukkan user 23 atau user 4 ke dalam grup. Oke, saya coba ketikkan
Di sini sebelumnya kita sudah membuat user 23 dan user 4. Untuk memasukkannya ke grup, sebelum itu di sini saya akan cek terlebih dahulu di sini dia akan menampilkan option yang bisa kita gunakan. Misalnya di sini terdapat G, dan di sini juga terdapat option min A kecil. Untuk menambahkan langsung saja kita komen user mode min V kapital group 1. Lalu usernya, misalnya di sini saya akan masukkan user 23, kemudian enter. Kita akan cek ID pada user 23, yaitu ID user 23. Nah, sekarang user 23 telah masuk ke grup 1. Kemudian saya akan coba lagi pada user 4 dengan cara seperti tadi, user mode min G besar grup 1 user 4, lalu enter. Kita coba cek dengan perintah ID user 4, lalu enter. Nah, di sini user 4 juga sudah masuk ke grup 1 ya teman-teman. Tapi jika teman-teman ingin cek ID user 2, di sini juga sama. Keduanya sudah bergabung. Misalkan teman-teman ingin menambahkan user 23 ke dalam grup 2, caranya yaitu dengan menambahkan suatu option, yaitu menambahkan min A kecil. Langsung saja kita ketikkan user mode min A kecil, lalu min G besar. Kemudian masukkan nama grupnya, yaitu grup 2. Nama usernya yaitu user 23. Lalu kita enter. Lalu kita coba cek di ID user 23. Maaf. ID user 23. Nah, di sini user 23 telah masuk ke grup 1 dan grup 2 ya teman. Oke, saja teman-teman bisa masuk ke terminal, lalu teman-teman masuk ke root ya teman-teman. Jadi untuk perintah menghapus user ataupun grup, kita bisa menggunakan perintah user del min help. Bisa kalian lihat di sini terdapat beberapa option. Salah satunya adalah min R kecil atau remove. Jadi min R ini digunakan untuk menghapus home directory-nya. Oke, langsung saja kita ketikkan user del min R kecil. Misalkan di sini saya akan menghapus user 4, berarti kita ketikkan user 4, lalu enter. Nah, di sini terdapat peringatan bahwa user 4 ini tidak bisa dihapus ya teman-teman. Jadi untuk menghapusnya bisa menggunakan komen user del min Nah, kita coba cek ya teman-teman dengan cara etc home enter.
Nah, di sini user 4 sudah terhapus ya teman-teman. Ini saya akan coba menghapus grup 3. Kita masukkan grup L, grup 3, bentar. Akan coba lagi menghapus grup 2. Kita ketikkan grup L, lalu kita coba cek dengan perintah cat /etc/group. Bentar. Nah, di sini grup 2 juga sudah terhapus. Kita hanya mempunyai satu grup, yaitu grup 1.